Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sejarah mencatat bahwa tradisi keilmuan Islam adalah tradisi dengan semangat keilmuan yang tinggi. Sebuah tradisi yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Tradisi yang memposisikan pencari ilmu lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Hal ini paling tidak dibuktikan dengan sangat banyaknya karya tulis para ulama yang dihasilkan kala itu. Azabiku semua, satu karya tulis bisa menelurkan puluhan karya tulis lain. Sebagian dalam bentuk penjelasan atau syarah, komentar hasyiah atau catatan ta'liqat. Belum lagi yang berbentuk kritik atau naqad. Tidak cukup di situ dengan segala keterbatasan teknologi pada waktu itu. Satu orang ulama bahkan bisa menulis sampai ratusan karya tulis. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam ketika itu benar-benar menjadikan Islam sebagai kiblat keilmuan seluruh dunia. Fakta ini tidak hanya diakui oleh umat Islam sebagai sebuah kebanggaan, namun banyak para sarjana barat yang mengamininya. Misal, apa yang dikatakan Franz Rosenthal, seorang pakar Islamologi berkebangsaan Jerman, bahwa sepanjang sejarah peradaban Islam, ilmu telah terbukti menjadi istilah kultural yang unik, sekaligus daya pengubah yang paling efektif. Menarik juga apa yang dikatakan Johannes Pedersen, seorang pakar teologi asal Denmark, bahwa ketekunan para sarjana muslim atau ulama ketika itu sangat mengagumkan. Senada dengan Pedersen, Howard Turner, yang merupakan pengkaji sains Islam, mengungkapkan bahwa ketekunan ulama di dunia Islam sangat sulit dibayangkan. Nah, perlu diketahui ya sahabatku semua, namun di balik tradisi keilmuan tersebut, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian ulama ketika selesai merampungkan karya yang mereka tulis dengan susah payah. Bahkan, sebagiannya ditulis dalam jangka waktu yang lama. Malah hasil jerih payahnya itu sengaja mereka musnahkan. Dikubur, dilempar ke laut, dibakar dan cara-cara lain. Bukan tanpa sebab. Sebagian ulama melakukan ini tentu punya alasan yang melatar belakanginya. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah, seorang ulama yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan juga seorang mujtahid kelahiran Kufah, dikisahkan memiliki pengalaman inspiratif ini. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Tabaqat al-Awliya karya Imam Ibnu Mulaqin sebagai pakar hadis yang disegani kala itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah dengan sangat serius mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun di akhir aktivitas pembukuan itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyadari bahwa beliau tidak terlalu selektif dalam memilih hadis. Banyak hadis dhaif yang beliau masukkan dalam karyanya. Azabiku semua dimuliakan Allah, karena takut menjadi fitnah dan hadis-hadis dhaif tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian menjadi masalah besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri lalu memerintahkan beberapa santrinya untuk mengubur karya tulisnya yang banyak mengandung hadis dhaif. Rasa takut itu betul-betul menghantui pikiran yang sejatinya muncul dari sifat wara'. Karena itu banyak ahli biografi ulama mensifati beliau dengan sebutan al-wara'. Dalam hal ini Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hamalani 'alaiha syahwatul hadisi. Ya, sebagaimana kami terjemahkan secara bebas, dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku akui, memang ketika menulis kitab tersebut didorong oleh ambisiku terhadap hadis. Nah, selanjutnya, bagi kalangan pesantren, siapa yang tidak mengenal kitab Jurumiyah? Karya monumental di bidang gramatika bahasa Arab Nahwu ini bisa dibilang menjadi prasyarat bagi setiap santri yang ingin mendalami ilmu-ilmu keislaman. Gaya bahasa dan sistematika penulisan yang mudah dan lugas menjadikan Jurumiyah sebagai salah satu karya yang hampir
bisa dipastikan dikaji oleh santri di semua pesantren di Nusantara. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji yang wafat 723 Hijriyah. Atau sering dikenal Imam Sonhaji yang punya julukan Ibnu Ajurrum, seorang ulama kelahiran Fez, Maroko. Kisah bagaimana Imam Sonhaji membuang karya tulis hasil jerih payahnya ini ya sudah cukup dikenal ya di sebagian kalangan pesantren. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Kafrawi ketika mensyarahi kitab Jurumiyah, bahwa setelah Imam Sonhaji menyelesaikan penulisan karyanya berjudul Jurumiyah itu, beliau lantas membuangnya dengan melemparkannya ke laut seraya berucap, "In kana khalisan liwajhillahi ta'ala fala yablu." Jika memang aku menulis kitab ini murni ikhlas karena Allah, maka tentu tidak akan basah. Asabiku semua dimuliakan Allah, benar saja. Atas dasar keikhlasannya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kitab itu tidak basah. Menurut beberapa riwayat, setelah beliau melemparkannya ke laut, lalu beliau pulang ke rumah, alih-alih basah, betapa kagetnya ternyata kitab yang beliau lempar ada di atas meja kamarnya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Mengapa Imam Sonhaji melakukan hal demikian? Tentu sebagaimana diketahui bahwa prinsip paling penting yang dipegang teguh para ulama dalam beribadah adalah prinsip ikhlas. Prinsip untuk tidak punya sedikit pun pamrih dari ibadah yang dilakukan. Ya. Menyusun karya tulis sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling nyata dan sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan para ulama. Tentu harus memperhatikan prinsip ini. Ya, para ulama tidak menghendaki karya tulisnya tercemari oleh kotoran-kotoran yang menodai kesuciannya. Ya, untuk tujuan inilah Imam Sonhaji melakukan hal tersebut, menguji keikhlasan. Berkat keikhlasannya ini, Jurumiyah betul-betul menjadi karya monumental dari Imam Sonhaji, yang tentu saja pahala kemanfaatan ilmunya akan terus mengalir selama kitab ini dikaji oleh siapapun. Ya. Dengan kata lain, alih-alih kitab itu basah karena dilempar ke laut, justru kitab Jurumiyah senantiasa membasahi dahaga para santri dan setiap para pencari ilmu di dunia. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Tentu saja selain dua ulama tersebut masih banyak kisah lain yang serupa dari ulama yang berbeda. Dari kisah itu banyak hikmah dan ibrah yang dapat dipetik. Bahwa kemanfaatan sebuah karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari aspek spiritualitas penulisnya. Hal ini nampak jelas sekali ketika mengingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu adalah cahaya dari Allah. Cahaya tidak akan menyinari jika ia tidak terhubung dengan sumber cahaya. Nah, jadi asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi. Dalam bentuk apapun, karya ilmiah apapun, tesis apapun bentuknya, ya perlu ada penyadaran dalam diri kita. Ya, ketika mau menulis karya ilmiah, contohlah teladan ulama-ulama terdahulu. Kira-kira ada tidak keikhlasan dalam menulis karya tersebut? Ya, atau nanti malah ya mengundang fitnah, ya mengotori karya ilmiah kita itu. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.